Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari dengan NIM P272420231108. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi analisis kualitatif anion. Analisis anion biasanya diawali dengan uji pendahuluan untuk memperoleh gambaran tentang keberadaan suatu anion atau kelompok anion. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi 1. Di klasifikasi 1 ini anionnya juga terbagi menjadi beberapa anion. Yang pertama ada anion 1. Anion golongan ini bereaksi dengan HCl dan menghasilkan gas atau endapan yang karbonat, silikat, sulfida, sulfit, dan tiosulfat. Lalu yang kedua ada anion 2. Anion golongan ini tidak bereaksi dengan membentuk endapan dengan ion barium pada kondisi netral. Anion golongan ini contohnya ada sulfat, fosfat, fluorida, serta boron. Lanjut ke anion 3. Anion golongan ini tidak bereaksi dengan HCl maupun ion barium, namun membentuk endapan dengan ion perak dalam media asam nitrat encer. Anion golongan ini contohnya ada klorida, bromida, iodida, serta tiosianat. Lalu yang terakhir ada anion 4. Anion yang tidak bereaksi dengan reaksi-reaksi seperti yang sudah dijelaskan di atas dan biasanya dikelompokkan pada golongan ini, yaitu ada ion nitrit, nitrat, serta klorat. Lanjut ke klasifikasi yang kedua, yaitu anion dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Ada yang anion yang membentuk gas ketika direaksikan dengan asam, contohnya HCl encer serta H2SO4 encer. Lalu yang kedua ada anion yang membentuk endapan dengan reagen seperti AgNO3, BaCl2, PbNO3, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kelompok anion yang dapat dikenali dengan reaksi redoks. Reaksi anion yang pertama bereaksi dengan karbonat. Karbonat menghasilkan gas CO2 dengan penambahan HCl. Gas CO2 yang dihasilkan dapat diidentifikasikan dengan mereaksikannya dengan air barit sehingga menghasilkan BaCO3. Lalu yang kedua ada apabila direaksikan dengan AgNO3, karbonat akan membentuk endapan putih Ag2CO3. Namun, warna endapan akan berubah menjadi kuning atau coklat apabila bereaksinya berlebih atau dididihkan karena pembentukan perak oksida. Yang kedua ada sulfit SO3. Sulit mereaksikan dengan HCl encer dan H2SO4 encer menghasilkan gas SO2. Gas SO2 dapat dikenali dari bau khas sulfur atau dapat diidentifikasikan melalui kertas saring yang telah dibasahi dengan larutan asam kalium dikromat. Lalu reaksi dengan barium klorida akan menghasilkan endapan putih barium sulfat. Lalu ada reaksi dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan putih AgSO3. Endapan Ag2SO3 akan larut dalam asam nitrat encer dengan melepaskan gas SO2. Selain itu, endapan juga larut dalam amonia menghasilkan kompleks diaminargenta. Yang ketiga ada tiosulfat S2O3. Bereaksi dengan asam sulfat klorida encer menghasilkan sulfur dan gas SO2 melalui pemanasan. Reaksi tiosulfat dengan larutan iodin merupakan reaksi penting pada titrasi iodometri. Reaksi ini akan menghasilkan ion tetrationat. Yang keempat dengan reaksi sulfida. Reaksi dengan HCl encer atau H2SO4 encer akan membebaskan gas hidrogen sulfida. Gas ini dapat diidentifikasikan melalui baunya yang khas. Lalu ada nitrit. Reaksi dengan HCl encer, penambahan asam secara hati-hati akan menghasilkan cairan berwarna biru pucat yang bersifat temporer dan melepaskan asam. Nitrogen dioksida yang berwarna coklat.